dewasa ini, kehidupan manusia tidak dapat lepas dari teknologi. Hal ini dibuktikan dengan munculnya teknologi berupa telepon genggam saat ini. Saat ini di Indonesia, telepon genggam tidak hanya dimiliki masyarakat kalangan atas, tapi juga telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk masyarakat kalangan menengah ke bawah. Makin banyak produk telepon genggam muncul di pasaran dan menawarkan berbagai fitur menarik. Para produsen telepon berlomba-lomba untuk menguasai pasar. Mereka berusaha menyempurnakan produknya agar orang-orang tertarik. Akibatnya, tidak sedikit orang yang rela merogoh kantong dalam-dalam demi membeli telepon genggam. Anak remaja dan anak kecil pun tak kalah. Banyak dari mereka yang mengumpulkan uang jajan demi mendapatkan telepon genggam yang mereka inginkan. Hingga saat ini, seakan-akan manusia telah masuk ke perangkap dunia teknologi. Orang-orang tidak dapat lepas dari telepon genggam, baik untuk urusan pekerjaan, tugas sekolah maupun sekedar untuk hiburan. Namun begitu, penggunaan telepon genggam akan memberikan dampak baik positif maupun negatif. Sering kita melihat di tempat-tempat umum, orang-orang membawa telepon genggam. Mereka menatap layar telepon genggam seakan-akan tidak ingin mengalihkan perhatian pada yang lain. Bahkan terkadang orang menjadi egois dan memedulikan lingkungan, tidak memedulikan lingkungan sekitar. Misalnya, saat terjadi kecelakaan, ada beberapa orang yang hanya merasa kasihan tetapi tidak membantu. Ada juga orang yang justru mengeluarkan telepon genggamnya sekadar untuk mengambil foto kecelakaan tersebut lalu mengunggahnya ke media sosial. Sedikit sekali orang yang bergerak hati nurani untuk mendorong korban kecelakaan tersebut. Namun demikian, selain dampak positif, penggunaan telepon genggam juga menimbulkan dampak positif. Manusia dimudahkan dalam berkomunikasi. Ini telepon genggam juga menjadi pembelajaran elektronik atau e-learning. Jadi sebenarnya dampak negatif telepon genggam lebih banyak disebabkan oleh kelalaian pengguna. Apa yang harus dilakukan mengatasi hal ini? Langkah pertama, tentu menetapkan tujuan pemakaian dan berbagai fungsinya. Pengguna bisa membagi waktu secara jelas kapan telepon genggam digunakan sebagai sarana berkomunikasi, sarana belajar, dan sarana hiburan. Langkah kedua adalah menjaga kedisiplinan pemakaian. Pengguna yang bertanggung jawab hanya menggunakan telepon genggam dalam keadaan aman dan tenang. Menggunakan telepon genggam dalam keadaan aman dan tenang, bukan saat berkendara, akan mendatangkan bahaya. Langkah ketiga adalah menjadikan telepon genggam sebagai perpustakaan mini. Dengan kecanggihannya, telepon genggam kini dapat menyimpan berbagai macam jenis buku elektronik. Buku-buku tersebut banyak yang sudah menjadi milik umum dan dapat dibaca kapanpun kita ada waktu dan dapat dibagikan kepada teman-teman yang lain. Buku-buku tersebut kadang dilengkapi dengan tautan yang menghubungkan pembaca dan dengan laman lain yang memperkaya wawasan. Pembaca juga dapat berdiskusi mengenai buku-buku melalui media sosial atau aplikasi khusus yang digunakan untuk membahas buku. Berikutnya, telepon genggam juga dapat dimanfaatkan sebagai alat tulis. Pengguna bisa menyimpan tulisan, menyantingnya, dan menerbitkannya kapanpun di media yang mereka pilih. Tulisan tersebut dapat menjadi perbincangan pengguna lain dan pengguna lain memperoleh manfaat yang luas. Jadi siapakah penentu baik buruknya teknologi? Tentu kita sendiri.